Jadi ini eh, apa ya? Profilnya ini saya cari sendiri di internet. Jadi saya tidak tidak memperoleh biodata yang lebih lengkap, dan pasti teman-teman kalau ingin mencari tahu latar belakang ketiga narasumber lebih lengkap bisa bisa melihat bisa mencari tahu lebih lanjut melalui media internet tentunya. Yang pertama ada Mbak Asidisti. Saya harus manggilnya gimana, Mbak? Mbak Hili gitu. Saya dengar Kak Hikmahnya manggilnya Mbak Hili. Boleh dipanggil Hili, boleh Mbak Iva. Oke. Mbak Hili ini S2 Manajemen dan Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada. Kemudian aktif terlibat menulis terkait isu-isu sosial atau isu-isu kebijakan publik dan isu-isu gender, dan Mbak Hili ini concern terhadap isu-isu perempuan, isu-isu gender, dan juga merupakan penulis dari buku Gender Gus Dur gitu. Nah, Mbak Hili juga terlibat dalam pusat pengembangan kapasitas dan kerjasama Visipol Universitas Gadjah Mada. Jadi akan menjadi narasumber pertama sore hari ini, akan mendengarkan bagaimana Mbak Hili latar belakang ataupun terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Hili melalui buku Gender Gus Dur sore hari ini. Kemudian selain Mbak Hili ada juga satu-satunya laki-laki yang menjadi narasumber, itu Pak Jufri, pembina Gus Durian dan juga anggota Lingkar Pendidikan Alternatif Perempuan dan Institut Kapal Perempuan. Beliau juga bagian dari Badan Pengarah Women Institute Research and Empowerment atau WIRE Gorontalo. Ya, terlibat juga dalam isu-isu perempuan, isu-isu lingkungan. Dan yang ketiga, narasumber yang ketiga itu ada Kak Hikem. Kak Hikem ini koordinator Gus Durian Gorontalo sekarang, dosen di Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, aktif di dunia kopi dan mengajar, juga merupakan seorang pegiat feminisme yang sangat aktif di Gorontalo. Ketiga narasumber hari ini akan membagikan perspektifnya seputar buku Gender Gus Dur dan bagaimana sebenarnya Gus Dur dikenal sebagai kiai yang memperjuangkan dan menegakkan isu-isu tidak hanya seputar demokrasi, tapi juga bicara soal seputar kesetaraan gender. Gitu. Sebelum kita mendengarkan ketiga narasumber berbicara, saya ingin mempersilakan kepada koordinator Gus Dur dan Kak Hikmah untuk menyampaikan sedikit pengantar di diskusi sore hari ini. Silakan Kak Hikmah. Oke, terima kasih Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman semua berada dimanapun. Selamat datang di Zoom virtual kesekian dalam rangka Haul Gus Dur 2021 ini, yang ke-12. Teman-teman, ini sudah buku kedua yang kita bedah. Kemarin, baru saja kemarin, kita membedah buku Agama untuk Kemanusiaan yang ditulis oleh sahabat kita Fadlan Nasurung, salah satu teman kita di Gus Durian Makassar. Teman-teman, bercerita tentang gender Gus Dur ini sebenarnya kalau saya sih sangat buku ini sangat membahagiakan sebenarnya ketika saya tahu ada buku dan buku ini adalah hasil dari penelitian tesis dari Mbak Hili. Saya sangat bahagia karena kenapa? Karena waktu beberapa kali mengikuti KPG, menjadi fasilitator di KPG itu ya, kita bicara tentang biografi Gus Dur tuh ada banyak
part-part yang kita tuh pengennya membahas tentang Gus Dur tuh pernah ada banyak sekali kontribusinya Gus Dur itu terkait dengan undang-undang atau kebijakan-kebijakan presiden, undang-undang negara yang sudah ada itu bicara tentang perempuan. Salah satunya tentang undang-undang KDRT dan lain sebagainya, banyak sekali sebenarnya, dan ditulis dengan lengkap di bukunya Mbak Hili. Itu pengen kita banyak sekali gali sebenarnya, tapi kemudian ketika mencari di internet itu ada banyak sekali yang yang tidak kita temukan gitu. Apalagi berita-berita yang membicarakan tentang Gus Dur itu bicara tentang perempuan itu sama sekali sangat sedikit. Apalagi kalau esai-esainya beliau itu sangat sangat susah untuk kita akses misalnya di zaman sekarang misalnya. Atau teman-teman yang nggak tahu di mana kita harus mengakses esai-esainya Gus Dur di zaman dulu itu susah banget untuk dapat. Nah, Mbak Hili dengan penelitiannya itu menyajikan banyak sekali banyak sekali data, banyak sekali fakta yang membicarakan tentang Gus Dur, pemikiran perempuannya Gus Dur, bahkan yang mungkin ada teman-teman harus baca sih sebenarnya buku ini. Kayak saya juga belum selesai baca karena ada beberapa part saya harus kembali lagi ke ke halaman yang awal-awal biar tadi apa dulu ya saya kayak gitu. Jadi buku ini sangat ringan sebenarnya teman-teman. Jadi kita mari sama-sama membaca. Sebenarnya hanya ada 150 halaman, itu pun sudah termasuk di dalamnya daftar isi, sudah masuk di dalamnya pengantar segala macam, ada sudah termasuk di dalamnya daftar pustaka juga. Cuma 150 halaman dan isinya sangat padat, lengkap, dan tidak hanya bicara tentang perspektifnya Mbak Hili atau perspektifnya Gus Dur, tapi juga dari orang-orang terdekatnya Gus Dur, perempuan, teman-teman perempuan atau aktivis-aktivis perempuan yang hidup di masa Gus Dur dan sampai sekarang juga masih berjuang sebagai pejuang-pejuang perempuan yang sampai sekarang masih ada gitu bersama-sama dengan Ibu Sinta Nuriyah. Teman-teman, itu aja mungkin pengantar dari saya. Saya sebenarnya hari ini pengen banyak sekali belajar dari Mbak Hili. Kita semua membedah buku Gender Gus Dur ini. Selamat belajar bareng-bareng hari ini, teman-teman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hikmah atas pengantarnya. Teman-teman, untuk itu tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan penyampaian dari ketiga narasumber hari ini yang akan diawali oleh Mbak Hili terlebih dahulu terkait sebenarnya apa saja latar belakang mungkin yang ingin disampaikan oleh Mbak Hili melalui buku Gender Gus Dur ini gitu. Karena secara highlight yang saya peroleh ketika saya mencari tahu soal buku Gender Gus Dur ini, yang muncul adalah penjelasan tentang buku ini merupakan buku yang berisi tentang telaah kebijakan pengarusamaan gender di era Gus Dur sebagai presiden dan menjadi bagian dari tonggak perjuangan kesetaraan gender hingga kini. Saya persilakan ke Mbak Hili atas penyampaiannya sore hari ini kepada teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Mbak Iva dan juga teman-teman Gus Durian Gorontalo. Selamat sore Pak Jufri, Mbak Hikmah, kedua narasumber yang nantinya tentu akan saling berbagi, saling mengisi tentang tema ini ya, tentang tema gender Gus Dur seperti itu. Nah, sebenarnya tadi dari pembukaan Mbak Hikmah itu sudah sangat lengkap ya tentang buku ini. Ini harusnya yang jadi narasumber pertama Mbak Hikmah aja ini. Jadi naskah buku yang teman-teman pegang saat ini adalah dari naskah tesis saya di S2 Manajemen Kebijakan Publik Visipol UGM. Buku ini sebenarnya bisa dibagi menjadi
tema waktu seperti itu, 3 waktu. Yang pertama sebelum Gus Dur menjadi presiden, yang kedua saat Gus Dur menjadi presiden, dan yang ketiga adalah isu-isu kontemporer terkait tentang gender seperti itu. Ada beberapa highlight yang perlu kita perhatikan dalam dalam masa kepemimpinan Gus Dur yang sangat singkat dari akhir tahun 99 sampai pertengahan 2001 ya, hanya beberapa belas bulan saja beliau memimpin, tetapi walaupun periodenya sangat singkat, tetapi ada beberapa kebijakan yang itu menjadi tonggak kebijakan kesetaraan gender dari zaman reformasi hingga saat ini. Nah, ada beberapa isu yang perlu di-highlight adalah yang pertama, Gus Dur ini membawa isu kesetaraan gender ke dalam pemerintahan. Padahal kita bisa sangat merasakan bahwa pada waktu masa pemerintahan sebelum Gus Dur, masa Orde Baru, itu peran-peran perempuan di ranah publik itu sangat sedikit seperti itu. Peran-peran yang digaungkan dalam kebijakan pembangunan adalah peran domestifikasi perempuan. Contohnya apa sih peran domestifikasi perempuan seperti itu? Misalkan kalau kita ingat salah satu kebijakan dari Kementerian Perusahaan Peranan Wanita misalkan adalah fokus peningkatan misalkan ASI 6 bulan atau kontrasepsi untuk perempuan seperti itu. Jadi menempatkan perempuan itu sebagai objek kebijakan. Tetapi di sini Gus Dur itu membawa isu bahwa ini perempuan perlu menjadi subjek kebijakan, bukan lagi menjadi objek kebijakan. Apa sih yang dimaksud dengan subjek kebijakan? Subjek kebijakan itu adalah penentu kebijakan. Contohnya apa sih misalkan seperti itu? Contohnya adalah dikeluarkannya pengarus utamaan gender ya, Impres pengarus utamaan gender itu sendiri. Impres pengarus utamaan gender itu kan sebenarnya garis besarnya adalah gimana sih pengalaman-pengalaman perempuan itu diperhatikan dalam proses kebijakan, baik itu dari masa formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Jadi di sini perspektifnya menempatkan perempuan ini sebagai subjek kebijakan, tidak hanya menjadi objek kebijakan. Lalu juga selain itu Gus Dur ini menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang isu gender itu dalam circle terdekatnya. Jadi dari yang saya temui itu ada beberapa orang yang saya temui langsung itu adalah yang pertama Ibu Musdah Mulia, yang kedua Ibu Nur Syahbani Katasungkana. Beliau itu menjadi salah satu aktor yang sangat dekat dan juga berpengaruh pada masa kepemerintahan Gus Dur menjadi presiden. Jadi circle terdekat Gus Dur itu adalah aktivis seperti itu. Jadi Bu Musdah Mulia dulu menceritakan bahwa let's say sebulan sekali itu ada rapat para aktivis gitu di istana, itu dibagi menjadi beberapa grup seperti itu, grup bahasan, ada yang membicarakan isu migran dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya menjadi pemasok Gus Dur supaya tahu isu-isu grassroots, supaya tahu isu-isu di masyarakat seperti itu. Dan dari circle aktivis perempuan inilah terungkap bahwa banyak kebijakan-kebijakan beliau yang itu didorong penuh oleh aktivis perempuan ini. Salah satunya adalah Ibu Musdah Mulia, Ibu Nur Syahbani Katasungkana, lalu juga ada misalkan kayak Koalisi Perempuan Indonesia, Aisyah, Muslimat, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah beliau, Gus Dur, itu dengan inisiatif sebagai presiden, memiliki kewenangan penuh menjadi sebagai presiden itu bisa mengesahkan beberapa kebijakan, misalkan kayak Impres pengurus utamaan gender. Impres itu kan kita tahu bahwa Impres merupakan sepenuhnya kewenangan presiden seperti itu. Lalu juga pergantian nama kementerian dari Kementerian Perusahaan Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kira-kira seperti itu Mbak Ifah, garis besar dari apa saja yang Gus Dur lakukan sebagai presiden pada saat masa kepemerintahan beliau tahun 99 sampai 2001. Oke. Padahal saya masih ingin mendengarkan lebih banyak lagi, Mbak. Bisa langsung tanya jawab kayak gini nih biar nggak kayak ceramah, Mbak. Ya benar. Jadi teman-teman peserta yang ada di dalam Zoom meeting ini silakan bisa bertanya atau memberikan pendapat apapun ya sebebas-bebasnya kepada ketiga narasumber kita sore hari ini gitu. Nah, selanjutnya saya beralih ke narasumber kedua dulu ya Mbak ya, Mbak Hikmah. Jadi Mbak Hikam sebagai pembaca ya yang sejauh ini sudah membaca buku Gender Gus Dur, apa saja
hal yang Kak Hikmah temukan dan yang Kak Hikmah sebut membahagiakan gitu. Silakan Kak. Oke. Satu sih sebenarnya yang ternyata memang di Gus Dur itu tidak tidak berubah gitu, atau sangat konsisten yang selama ini kita membahas tentang Gus Dur di Gus Durian itu ada banyak sekali sebenarnya yang kita tuh membicarakan tentang hak asasi manusia aja, itu ternyata dari dulu itu Gus Dur emang sudah punya insight tentang itu, atau pemikiran tentang itu tuh sudah ada, dan memang dari dihasilkan dari pendidikannya, terus dengan siapa dia bergaul kayak gitu-gitu, dari keluarganya, termasuk juga ternyata di pemikiran tentang perempuan. Jadi di buku ini juga ada banyak sekali sih sebenarnya yang membicarakan, apalagi yang bab tentang Gus Dur dan tugas domestik misalnya. Itu wah, ternyata Gus Dur aja bisa seperti ini gitu, kenapa laki-laki lain nggak bisa? Kayak gitu. Jadi yang membahagiakan itu sebenarnya ketika ada gitu seorang kiai yang sangat masyhur gitu, dan memvalidasi kerja-kerja seperti itu gitu. Pemikiran Gus Dur ketika di saat itu, apalagi ketika menjadi presiden, itu sebenarnya adalah satu pemikiran yang sebenarnya tidak populer. Itu satu yang saya pahami ya sangat tidak populer, apalagi ketika menjabat baru banget setelah Orde Baru runtuh gitu. Ketika ada, bahkan sampai sekarang masih ada PKK atau Dharma Wanita gitu. Tapi di saat yang sangat dekat itu, Gus Dur punya pemikiran yang sangat revolusioner untuk perempuan Indonesia, bahwa ya perempuan Indonesia harus menjadi subjek kebijakan nih, bukan menjadi objek-objek terus nih. Atau ketika seorang Gus Dur itu memang dari ketika menjadi kiai, ketika menjadi ketua PBNU misalnya, itu datang dari satu pesantren ke pesantren lain, membicarakan tentang gender dengan para kiai misalnya. Ketika itu, membicarakan tentang gender tuh nggak kayak sekarang yang sangat bebas. Ya biasa aja gitu bicara tentang gender, bicara tentang pemikiran. Dulu itu bicara tentang gender itu orang-orang ketakutan gitu loh. Ini istilah dari mana? Atau ya sampai sekarang juga sih sebenarnya masih ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang memikirkan bahwa gender itu adalah dari barat gitu, sampai nggak bisa di Indonesia ya nggak bisa digunakan gender gitu, kata-kata gender gitu. Nah, bayangkan ketika di masa Gus Dur, ketika menjadi PBNU, itu datang dari satu pesantren ke pesantren yang lain dengan teman-teman Fatayat, itu membicarakan tentang gender dan memberikan pemahaman yang inklusif sebenarnya kepada kiai-kiai. Itu sebenarnya menurut saya sih pemikiran-pemikiran itu, teman-teman pernah lah ya ketika punya pemikiran yang sendiri nih, atau yang sangat populer nih sebenarnya di sekarang, tapi sangat berseberangan dengan orang lain misalnya tentang kita memperjuangkan kekerasan seksual, hak-hak korban misalnya. Di orang lain enggak memperjuangkan hak-hak korban, bahkan membicarakan tentang kesalahan-kesalahan korban, itu aja sudah menguras energi. Gimana ketika Gus Dur gitu, di zaman itu. Itu sih sebenarnya yang sangat membahagiakan sebenarnya membaca buku ini. Saya juga mau bilang terima kasih banyak. Kebetulan ada orangnya. Terima kasih banyak kepada Zulfianto Biahimo yang memesankan buku ini untuk teman-teman Gus Durian. Jadi dari Kak Zulfianto Biahimo nih kita membicarakan tentang gender Gus Dur hari ini dengan sangat bahagia, adalah salah satunya kerja keras dari Kak Zulfianto Biahimo. Itu sih menurut saya. Mungkin ke Om Juf. Oke, terima kasih Kak Hikmah atas
pengantar penyampaiannya terkait membaca buku Gender Gus Dur ya. Saya belum membaca, tapi ya saya harus membaca gitu. Saya punya niat akhirnya saya harus Kamu membaca. nggak usah baca, sekalian aja ketemu Mbak Hili, terus minta bukunya. Deket kok. Ke Jogja, ke Jogja. Jogja. Ini Mbak Mbak. Dharma loh. Tetanggaan. Boleh, boleh. Oke. Oke. Mbak Hikmah, Kak Hikmah, dan Mbak Hili tadi sudah menyampaikan tentang Mbak Hili sebagai penulis gitu tentang buku Gender Gus Dur, kemudian Kak Hikmah sebagai pembaca juga terkait buku Gender Gus Dur ini, dan banyak sekali poin-poin atau ya poin-poin yang saya highlight terkait bagaimana Gus Dur memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender gitu, yang kalau dipikirkan mungkin bisa apa ya, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya bagi seorang Gus Dur kesetaraan gender itu juga merupakan apa ya, berangkat dari ruh hak asasi manusia yang sama gitu, sehingga Gus Dur berani untuk membuat kebijakan dan keputusan-keputusan yang tentu sifatnya sangat setara gitu. Untuk itu ada satu narasumber laki-laki satu-satunya di sore hari ini, Pak Jufri, yang selaku pembina Gus Durian juga. Saya ingin Pak Jufri bisa memberikan pendapat gitu atau memberikan sedikit pengetahuannya terkait bagaimana sih seorang Gus Dur selama ini menggerakkan isu-isu yang tidak hanya bicara soal sektor hak asasi manusia secara umum, tapi lebih spesifik secara hak asasi perempuan gitu. Silakan Pak Jufri. Oke, terima kasih saya atas waktunya. Halo Mbak Hili, Mbak Hikmah, dan kawan-kawan semuanya, semoga pada sehat. Sejak kemarin sebenarnya yang saya sampaikan kawan-kawan, kalau judulnya bedah buku, maka orang akan berdalih bahwa belum membaca buku sehingga tidak bisa berbagi dalam berdiskusi. Maka akan lebih baik jika misalnya kita jadikan buku ini sebagai pemantik untuk mengarahkan kepada diskusi yang lebih bernas. Gitu. Jadi bukan fokus pada bukunya saja. Nah, tapi oke lah bahwa ini menjadi landasan pijak diskusi kita sore ini. Saya mau ketika menerima buku ini, membacanya sejak 3 minggu lalu. Jadi kemarin saya mendapat lagi 1 buku, jadi di rumah saya sudah ada 2 buku. Saya berhasil mengatakan pada Hikmah bahwa saya belum punya bukunya, dan dia memberikan saya 1 buku lagi. Itu ya saya kolektor kan. Jadi, nah sebenarnya yang menarik membaca adalah pada 2 chapter terakhir. Itu yang penting menjadi menggarisbawahi, banyak sekali kesimpulan yang dibuat oleh penulis sebenarnya. Itu kalau kaitannya dengan buku. Tapi secara umum sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Hili ini yang menerjemahkan dari nilai keadilan, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dalam 9 nilai Gus Durian. Nah, 3 nilai ini kan landasan pijaknya ada di atas, di kemanusiaan. Sehingga kalau benar-benar kita memahami dari nilai pertama kemanusiaan, maka sebenarnya apa yang disampaikan lewat diskusi sore ini itu erat kaitannya dengan nilai keadilan dan kesetaraan. Serta yang terakhir itu nilai pembebasan. Nah, Gus Dur dalam benak saya seorang yang kalau luar biasa, semua orang memandang luar biasa.
Tapi saya melihat Gus Dur sebagai orang yang punya dimensi yang tak terbatas. Karena dalam berbagai ruang sebenarnya Gus Dur bisa menghadirkan pemikirannya. Nah, kalau kawan-kawan mau melakukan riset sebenarnya lewat online saja, sejak era 98 sebenarnya itu ada sekitar 443 perda syariah bermunculan di Indonesia. Dan hampir semua perda syariah pada saat itu, jadi ini belum termasuk di luar perda syariat ya. Jadi ini perda syariah, ini berbeda dengan perda syariat. Nah, perda syariat ini itu khususnya ada di Aceh yang diterjemahkan menjadi kanun. Nah, khusus perda syariah itu hampir semuanya itu mengatur tentang ruang-ruang perempuan itu, secara garis besar di di ruang publik, dan ini menimbulkan banyak sekali perdebatan yang panjang sebenarnya di kalangan organisasi perempuan. Kawan-kawan yang admin tolong mengatur yang di waiting room dong, karena saya dari tadi admit banyak orang untuk masuk. Nah, dan pada maaf. Kok hilang? Ya, sambil menunggu Pak Jufri kembali, saya sampaikan ke teman-teman semuanya, jika ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi melalui kolom chat juga bisa disampaikan, atau jika ingin menyampaikan secara langsung, akan saya persilakan untuk unmute mikrofonnya. Ya, saya Pak Jufri. Oke, sorry, ada orang yang ngantar balik tabung oksigen. Ya, silakan Pak. Nah, saya balik lagi di banyak perda syariah ini sebenarnya menarik untuk dilihat, dan di era, karena ini mulai dari era 98 dan Gus Dur masih masuk di masa pemerintahan Gus Dur. Sesudah itu ketika masa pemerintahan Gus Dur itu banyak perda syariah yang akhirnya dicabut. Banyak organisasi-organisasi perempuan, khususnya organisasi-organisasi kemanusiaan, melihat bahwa ada pelanggaran hak asasi yang terjadi dengan munculnya perda syariah, sehingga usulan-usulan untuk pencabutan perda syariah itu justru terjadi banyak di masa Gus Dur, dan itu berhasil banyak yang dicabut. Perlawanan atas pencabutan perda syariah ini luar biasa banyak. Dan itu saya masih ingat betul karena saya berada di tempat ketika Radio 68H dan komunitas hutan kayu itu yang berseberangan dengan kantor jaringan Islam Liberal waktu itu, si Gus Ulil masih bertempat di situ, itu didatangi FPI dan diminta untuk ditutup karena menyuarakan
salah satunya pencabutan Perdasaria. Saya masih ingat betul bagaimana kantor Amina Institute itu disegel, datang dan berusaha disegel oleh FPI ketika pada saat itu Buya Hussein tidak berada di tempat, dan itu terjadi banyak sekali tindakan kekerasan atas upaya-upaya untuk menegakkan kemanusiaan, menegakkan keadilan, kesetaraan, upaya-upaya yang saya bilang upaya-upaya pembebasan. Nah, kawan-kawan sekalian, sebenarnya mari mendiskusikan seperti kemarin ketika mendiskusikan tentang buku yang ditulis oleh kawan Gus Durian Makassar, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan terkait dengan isu ini ke depan. Kalau melihat pada konteks Gorontalo, sebenarnya ada banyak sekali ruang-ruang ketidakadilan yang tetap tercipta, yang langgeng sampai ke tingkat kampus. Kekerasan seksual terhadap mahasiswa yang notabene pelakunya dosen, dan bisa saja pelaku juga sesama mahasiswa, itu tetap terjadi dan tidak tuntas diadvokasi. Nah, yang terakhir dari saya, sepengetahuan saya, cukup lama kawan-kawan yang organisasi perempuan, bahkan yang fokus pada isu perempuan dan feminisme itu mendiskusikan tentang apakah perlu ada feminisme merumuskan satu teori sendiri tentang negara. Karena ada persoalan untuk membedah secara detail. Tapi sampai hari ini saya pikir itu belum tuntas kita diskusikan. Maka mulailah dari ruang-ruang seperti ini, kita mencari atau menggerakkan semangat-semangat baru untuk tetap mendukung gerakan-gerakan kemanusiaan, di mana salah satunya adalah gerakan kesetaraan atau keadilan gender. Nah, bahwa benar di era Gus Dur telah dilakukan banyak sekali gerakan yang mendukung demokrasi, tapi di Gorontalo sendiri, kalau kita ke kampung, ketika ketemu dengan banyak pihak, ketika diskusi di kampung, dan bukan hanya di kampung, kawan-kawan, ini juga terjadi sampai ke level provinsi, ketika ada diskusi pertemuan dengan para pejabat pemerintah, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, coba gender dulu bicara, coba kaum gender dulu yang bicara. Gender masih diartikan perempuan, dan itu berarti masih jauh panggang dari arti. Terima kasih. Terima kasih Pak Jufri atas penyampaiannya. Ya, yang gender sendiri. Apa coba? Oke, teman-teman, ketiga narasumber tadi sudah sudah menyampaikan beberapa pandangan dan pendapat terkait bagaimana selama ini Gus Dur menggerakkan isu-isu kesetaraan gender atau isu-isu perempuan di era jabatan beliau sebagai presiden gitu. Kemudian juga terkait bagaimana Mbak Kili menulis terkait isu-isu tersebut melalui buku yang berjudul Gender Gus Dur gitu. Nah, teman-teman, saya persilakan jika ada yang ingin bertanya atau juga berdiskusi atau memberikan pendapat, silakan. Ini akan saya berikan kesempatan pada siapapun teman-teman yang ingin bertanya. Ayo. Yuk bisa yuk. Ayo teman-teman, apa aja deh gitu, maksudnya
nggak perlu bertanya sih kalau ada yang ingin berbagi pendapat atau yang sudah membaca buku. Oh, yang saya juga menemukan ini di buku ini juga bisa gitu kan. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, Mbak Iva, Iya. saya mau menyambung apa yang sudah tadi Pak Iya. Jufri sampaikan terkait tentang zamannya Gus Dur itu banyak sekali peraturan-peraturan daerah yang syariah seperti itu yang di-cut seperti itu. Nah, ini memang dari sedikitnya tulisan Gus Dur yang membahas terkait khusus isu gender, yang saya temukan ada 2. Yang pertama dengan judul hak asasi wanita dalam Islam, lalu yang kedua adalah Islam dan kepemimpinan wanita seperti itu. Dari sedikitnya tulisan Gus Dur yang mengkhususkan pembicaraan tentang isu-isu gender, ada yang menarik dan itu yang sudah disampaikan oleh Pak Jufri tadi adalah pada masa beliau jadi presiden itu memang beliau mengangkat beberapa peraturan daerah yang itu diskriminatif seperti itu. Salah satunya adalah yang dituliskan beliau dalam esai Islam dan Kepemimpinan Wanita. Beliau itu menceritakan bahwa pada saat itu terdapat salah satu peraturan daerah di Sumatera Barat seperti itu yang melarang masyarakat khususnya perempuan itu untuk keluar rumah tanpa mahram seperti itu. Nah, ini beliau menyatakan bahwa itu sudah tidak relevan saat ini, sudah tidak relevan di masa sekarang yang yang sudah relatif aman seperti itu dan juga banyak sekali misalkan perempuan-perempuan yang misalkan kerja di malam hari seperti itu kan sangat diskriminatif seperti itu. Nah, lalu beliau mengatakan bahwa dalam sidang kabinet itu Gus Dur memutuskan tidak diperkenankan adanya peraturan daerah atau produk-produk lain hasil DPRD tingkat 1 atau DPRD tingkat 2 yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar. Karena apa? Karena sejatinya di Undang-Undang Dasar itu sudah sangat menjamin kesetaraan, menjamin persamaan perempuan dan laki-laki di mata hukum seperti itu. Jadi memang sangat benar bahwa pada zaman Gus Dur dulu meskipun sangat singkat itu beliau memperhatikan hal-hal detail bahkan sampai ke perda-perda yang itu sifatnya diskriminatif terhadap perempuan dan beliau mengangkat peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Seperti itu Mbak Ifah dan juga menariknya adalah kalau biasanya kita itu mendengar Gus Dur itu identik dengan misalkan pribumisasi Islam seperti itu ya. Jadi beliau membahasakan gimana sih Islam Nusantara seperti itu. Tapi dari cerita-cerita orang terdekat Gus Dur, pada waktu itu saya mendapatkan cerita dari Ibu Musdah Mulia, saya menyebutnya pribumisasi gender kayak gitu. Karena pada waktu 90-an awal itu Bu Musdah Mulia dan juga Gus Dur itu keliling-keliling pesantren yang awalnya menggunakan kata gender untuk menjelaskan kepada para pengasuh-pengasuh pondok pesantren, tetapi ditolak karena stigma-stigma negatif, entah itu anti-Islam, khas Barat, produk Barat, dan lain sebagainya, anti Pancasila, dan lain sebagainya, tetapi Gus Dur mengganti kata gender dengan kata yang lebih ramah terdengar, lebih mudah untuk dipahami di zaman itu adalah mitra sejajar seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Gus Dur ternyata punya 1000 cara nih untuk memahamkan orang-orang, untuk menyadarkan orang-orang terkait tentang gimana sih sebenarnya kesetaraan gender itu bisa dibangun seperti itu. Mungkin itu dulu Mbak Iva. Terima kasih Mbak Hili atas tambahannya. Saya kembali lagi ke peserta nih, kalau ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, atau mungkin Kak Hikmah ingin menanggapi lagi. Silakan. Ya, sebenarnya aku ingin ini sih, bertanya beberapa hal sebenarnya sama Mbak Hili. Ini tadi aku WA sama Kak Jemi kan kemarin tuh pas kita buka buku ini tuh Kak Jemi langsung WA gitu kan. Kok keren banget buku ini. Kok ada power interest grid gitu loh di dalam bukunya. Gender Gus Dur gitu kan. Kira-kira Mbak kok kepikiran gitu bisa memberikan bagan power interest grid di buku itu kenapa gitu, atau metode apa sih yang digunakan sama Mbak Hili ketika
oh ini penting nih, kayak gitu tuh. Keputusan itu tuh ada power interest grid di buku ini tuh kenapa? Gitu? Oke, ini pertanyaan dosen itu tentang metodologi emang. Oke, Mbak Hikmah. Jadi mungkin cerita dulu deh. Kenapa sih kok sebelum aku menjawab ke situ, tapi aku mau cerita dulu tentang kenapa sih kok saya itu tertarik dengan pembahasan kebijakan gender di zaman Gus Dur seperti itu. Apa awalnya saya melihat bahwa ini ada satu kebijakan yang itu menjadi landasan sampai saat ini terkait tentang kesetaraan gender. Karena kita tahu semua bahwa sampai saat ini di Indonesia itu kebijakan-kebijakan yang fokus ke ranah gender itu sedikit. Yang bisa declare ke ranah gender itu sedikit. Misalkan kayak kalau kita menganggap kekerasan seksual itu menjadi isu yang urgent saat ini, sampai saat ini ternyata udah belasan tahun itu sulit untuk diketok palu seperti itu. Nah, saya melihat bahwa ini dari sedikitnya peraturan perundang-undangan di ranah nasional yang itu yang itu memihak kepada perempuan, seperti misalkan pemilu 30% partai politik, lalu misalkan pelarangan perdagangan orang, pencegahan KDRT, itu semua terdasari dengan impres pengaruh utamaan gender. Nah, dari situlah karena saya jurusannya kebijakan publik, saya jadi semakin penasaran loh. Ini kan impres pengaruh utamaan gender itu disahkan ketika masa Gus Dur menjadi presiden seperti itu. Padahal sangat singkat kayak gitu. Nah, karena sangat singkat dan ternyata kebijakannya itu melandasi berbagai kebijakan yang itu pro terhadap menurut saya kesetaraan gender hingga saat ini, maka saya mengatakan bahwa oh, ini penting nih kebijakan gender di era Gus Dur itu penting untuk dikulik. Kenapa sih kok penting untuk dikulik? Karena ini merupakan masa transisi seperti itu ya dari lamanya kita sudah Orde Baru 30 tahun seperti itu ke reformasi, ini menjadi masa transisi seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya penting melihat gimana sih kondisi pemerintahan pada saat itu. Nah, untuk melihat kondisi pemerintahan saat itu menurut saya penting untuk kita memetakan aktor. Nah, itu kenapa yang memutuskan saya untuk oke kita pakai power interest grid untuk mengetahui siapa saja sih aktor-aktor pada saat itu yang menjadi circle terdekat Gus Dur untuk berdiskusi untuk mengesahkan adanya kebijakan-kebijakan kesetaraan gender di masa pemerintahan yang sangat singkat. Nah, oleh karena itu saya menggunakan power interest grid di sini untuk membedah 3 kasus. Yang pertama, perubahan Kementerian Urusan Peran Wanita menjadi Pemberdayaan Perempuan, lalu pengesahan pengaruh utamaan gender, impres, dan juga penyelamatan buruh migran. Nah, dari ketiga fase kebijakan tersebut yang itu saya petakan aktornya dengan power interest grid, itu kita bisa melihat bahwa oh ternyata di sini ada aktor-aktor kunci yang menurut saya sangat menjadi key person dalam masa perjalanan pemerintahan Gus Dur di ranah isu gender. Yang pertama adalah Ibu Khofifah tentunya karena beliau Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan yang kedua adalah aktivis-aktivis perempuan yang itu menjadi corak yang khas dalam masa kepemimpinan Gus Dur. Pada waktu saya sebelumnya pernah podcast dengan Mas Heru Salim untuk podcastnya, untuk acara podcastnya, beliau mengatakan bahwa tidak banyak memang presiden itu yang dekat dengan aktivis dalam artian memiliki memiliki amunisi, memiliki circle terdekat aktivis untuk melihat apa sih kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat. Kalau kita dalam pembahasan kebijakan itu kan kita biasanya melihatnya ini kebijakan ini top down atau bottom up sih, ini kebijakannya itu dibuat dari bawah karena kepentingan masyarakat atau ini hanya paksaan dari atas sih, top down yang menurut pemerintah itu penting padahal belum tentu menurut masyarakat itu penting. Nah, menurut saya dengan circle terdekat Gus Dur ini adalah aktivis, itu menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan Gus Dur ini terlahir dari bottom up, seperti dari bawah. Kita bisa melihat bahwa itu ternyata yang memang dibutuhkan yaitu pada waktu itu mengubah posisi perempuan dalam yang sebelumnya menjadi objek kebijakan menjadi subjek kebijakan. Seperti itu, Mbak Hikmah.
Mantap. Keren banget. Iya, terima kasih Mbak. Jadi punya apa namanya ya, teman-teman, ini harusnya juga Iva juga sudah mulai punya apa namanya ya, ide untuk menulis Iya. siapa nih yang paling dekat dengan Om Jufri gitu. Bisa kan? Untuk apa namanya ya, membicarakan tentang Jufri Hart misalnya. Itu aktor-aktor terdekatnya siapa aja? Salah satunya ini Hikmah ya. Ya, Eh, Iva dan Iqbal, begini, kawan-kawan mungkin yang perlu kita lihat lebih jauh, ketika di era Gus Dur, pertanyaan yang muncul adalah pada saat itu beberapa kawan aktivis coba duduk dan bertanya ketika Gus Dur merubah menjadi Kementerian Urusan Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Maka judul itu judul yang jadi merubah judulnya menjadi Pemberdayaan Perempuan itu menjadi sebuah judul yang membuka ruang bagi siapapun, khususnya bagi organisasi perempuan yang telah ada, untuk benar-benar memastikan bahwa ada model pemberdayaan yang hanya bisa dilakukan bersama. Yang berikut, lahirnya impres tentang pengaruh utamaan gender. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa impres ini tidak muncul dengan judul perlindungan perempuan pada saat itu? Tapi Gus Dur memilih judulnya menjadi impres pengaruh utamaan gender. Karena memang di benak Gus Dur, kalau saya melihat adalah bagaimana memastikan bahwa aspek pemahaman masyarakat tentang apa itu gender, atau tadi kalau disampaikan oleh Mbak Hili adalah mitra sejajar, pribumisasi gender misalnya, itulah yang ingin ditegaskan dengan pengaruh utama. Ini harus masuk pada semua lini dulu, baru kesetaraan, keadilan gender itu bisa dilakukan. Jadi yang ingin dipastikan Gus Dur mulai saat itu adalah semua orang paham dulu apa yang dimaksud tentang mitra sejajar. Gitu. Karena kalau tidak ada pemahaman yang terbangun, maka gerakan ini pun akan mengalami kendala di banyak hal. Dan itu harus dibangun mulai dari pusat sampai ke level desa. Nah, sayangnya misalnya di tingkat pemerintahan daerah itu dinas itu bahkan sangat sedikit yang punya dinas pemberdayaan perempuan. Hampir semua hanya menjadi bidang yang lainnya, khususnya di provinsi ya, yang lainnya kerja-kerjanya tidak bisa menjadi kerja-kerja yang bisa mengakar sampai ke bawah. Dan itu menjadi pertanyaan, apakah benar-benar pengaruh utamaan ini telah dipahami khususnya oleh tingkat pemerintah. Karena hanya ketika dan kalau kaitannya dengan isu-isu kekerasan itu sampai ke ruang penyidik pun banyak yang belum paham tentang beberapa undang-undang yang kaitannya dengan perlindungan perempuan. Karena bicara tentang pengaruh utamaan gender pun belum sepenuhnya bisa dipahami. Itu mungkin yang ingin saya tegaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jufri pas tambahannya yang luar biasa. Jadi kan sebenarnya berarti bisa apa ya? Bisa dilihat bahwa sebenarnya isu-isu atau pembelaan Gus Dur terhadap perempuan atau apa ya? Iya, wacana soal bagaimana Gus Dur menegakkan kesetaraan gender itu tidak hanya sekadar sesuatu yang menjadi sebuah wacana saja gitu, karena memang terlihat bahwa bagi Gus Dur perempuan ini menjadi sesuatu yang seperti apa ya, yang seperti semacam titik masuk dari berbagai pemikiran mengenai kebebasan dan kemanusiaan. Itu hal yang bisa saya peroleh dari
pendapat narasumber ketiga narasumber pada sore hari ini gitu, terkait bagaimana pemikiran Gus Dur. Tapi saya akan beralih ke peserta dulu karena ini ada yang mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat gitu. Ini dari Audi dari PMII Kota Gorontalo. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan atau aturan yang dibuat oleh Gus Dur semasa beliau masih menjadi presiden sampai sekarang atau sampai di era sekarang masih dijalankan atau ditetapkan atau justru sudah tidak ada gitu. Karena dari beberapa kebijakan Gus Dur yang disampaikan oleh narasumber sangat membantu mengurangi diskriminasi dan sebagainya terhadap perempuan. Atau kebijakan yang sekarang malah mengurangi perlindungan terhadap perempuan. Terima kasih. Terima kasih Audi atas pertanyaannya. Saya persilakan ke apa ya yang terlebih dahulu siapa ya? Saya persilakan ke Mbak Hili deh. Kalau sebelum Mbak Hili ya, kalau pertanyaannya ini di Gorontalo, maka kalau Gorontalo misalnya, kalau bicara aturan sebenarnya masih tetap ada ya. Jadi impres tentang pengaruh utamaan gender itu belum dicabut, masih berlaku sampai hari ini. Dan di Gorontalo aturan-aturan ini juga impres ini diterjemahkan ke beberapa aturan yang ada di level provinsi. Adanya Biro Pemberdayaan Perempuan, adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak misalnya di beberapa kabupaten itu menjadi salah satu wujud bahwa aturan-aturan seperti ini masih tetap dijalankan di Gorontalo. Tapi apakah itu menjadi program yang hanya menyentuh sampai ke dasar, yang hanya bisa membangun pemahaman dan benar-benar terasa dampaknya khususnya pada kaum perempuan misalnya, itu masih perlu kita lakukan kajian lebih dalam. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jufri. Saya persilakan Mbak Hili. Ini sebelumnya mohon maaf, ini saya sendirian di rumah, saya di lantai 2, di lantai 1 ada keluarga saya yang mau masuk, saya buka kunci dulu ya, mohon maaf dialihkan dulu. Oke, kalau begitu saya beralih ke Kak Hikem. Gimana Kak Hikem? Apa tadi pertanyaannya? Yang dibuat oleh Gus Dur semasa beliau masih jadi presiden. Oke. Jadi yang dibuat ketika jadi Gus Dur kan sangat singkat ya, menjadi presiden, hanya tidak sampai 2 tahun gitulah. Tapi kemudian hal yang pertama yang dilakukan oleh Gus Dur ada banyak sekali sebenarnya yang berkaitan tentang perempuan. Salah satunya kebijakan-kebijakan tentang impres pengaruh utamaan gender yang tadi itu, yang semua banyak sekali kita bicarakan tadi. Dari impres itu kemudian pengaruh utamaan gender itu, dari impres pengaruh utamaan gender itu lahir banyak sekali undang-undang yang membicarakan atau yang memberikan hak-hak kepada perempuan, misalnya hak-hak politik 30% kuota perempuan di DPR misalnya, itu salah satu efek dari impres pengaruh utamaan gender. Lalu kemudian juga ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan perempuan atas kekerasan dalam rumah tangga. Lalu kemudian ada banyak sekali sebenarnya yang sebelumnya sebenarnya teman-teman, apalagi ketika ketika di zaman sebelum Presiden Gus Dur, itu kan ada banyak sekali yang membicarakan tentang PKK, domestifikasi perempuan, Hari Ibu dan lain sebagainya yang tiap tahun dirayakan, ibu-ibu PKK misalnya yang menjabat sebagai Dharma Wanita sebagai sesuai dengan jabatan suami pada saat itu. Misalnya kalau teman-teman tahulah ya, kalau misalnya jadi suaminya menjadi bupati misalnya, itu otomatis menjadi ibu PKK, ketua ibu PKK gitu.
Nah, itu hal-hal yang seperti itu tuh kemudian diubah oleh Gus Dur gitu. Dan ada banyak sekali sebenarnya. Saya pikir kalau misalnya teman-teman apa namanya ya, pemimpin-pemimpin negara ini misalnya atau di teman-teman di DPR misalnya membaca bukunya Mbak Hili itu sebenarnya harusnya mereka memahami bahwa perjuangan Gus Dur atau apa yang sudah dilakukan Gus Dur sampai seperti menghasilkan impres dan track recordnya Gus Dur sebelum menjadi presiden, ketika menjadi presiden dan setelah menjadi presiden itu seperti apa, dan membicarakan tentang perempuan, perempuan sebagai subjek itu akan sampai pada misalnya RUU apa namanya penghapusan kekerasan seksual misalnya sah, misalnya seperti itu kan, yang sampai sekarang belum sah juga, padahal kemarin sudah sempat disentil oleh Jokowi, tapi ya kembali redam lagi setelah itu, habis lagi ceritanya gitu-gitu. Nah teman-teman mungkin dan sebenarnya ada beberapa peraturan sih sebenarnya yang ada, apalagi bicara tentang RUU. Saya nggak tahu kalau sudah apa namanya sudah sah atau belum, tentang kemaslahatan keluarga gitu. Itu juga salah satu undang-undang yang akan menjerumuskan perempuan ke domestifikasi lagi sebenarnya. Dan hal-hal lain sebenarnya yang mungkin bersama-sama kita waspadai. Itu mungkin dari saya. Ya, bersama-sama kita waspadai. Oke, terima kasih Kak Hikam. Silakan Mbak Hili untuk menjawab pertanyaan dari Audi. Ya, terima kasih. Salam sahabat Audi dari PMII ya. Jadi kalau ditanya apakah itu masih ada kebijakan-kebijakan Gus Dur, masih ada. Impres penghapusan gender masih berlaku sampai saat ini, tetapi ketika kita sudah dalam gender mainstreaming itu, dalam kebijakan gender mainstreaming di negara itu, kita melihat gender mainstreaming itu dalam 3 tahap seperti itu. Yang pertama, pemahaman gender mainstreaming itu sudah ada belum sih dalam organisasi atau dalam konstitusi tersebut, dalam konstitusi negara. Yang kedua tentang sudah ada kebijakannya belum, seperti itu. Yang ketiga adalah implementasinya bagaimana. Nah, kalau kita melihat dari 3 tahap itu, gender mainstreaming sudah ada kebijakannya dalam bentuk impres, tapi implementasinya seperti apa, seperti itu. Nah, itu yang tidak selalu mulus sampai saat ini kayak gitu, karena seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jufri bahwa tidak semua dinas-dinas di daerah itu yang ada dinas pemberdayaan perempuan seperti itu. Ataupun jika ada, ini salah satu yang saya temui, saya dampingi itu ada salah satu teman saya yang menjadi korban pelecehan seksual seperti itu. Dia sudah mengadu ke dinas daerahnya. Nama dinasnya itu adalah, kalau tidak salah, intinya tentang perlindungan anak dan juga pemberdayaan perempuan. Tetapi laporan tersebut ditolak karena dianggap umurnya sudah bukan usia kanak-kanak lagi. Padahal kan dinas tersebut namanya Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Ketika ada satu laporan ditolak karena alasannya bukan anak-anak lagi, padahal kan nomenklatur dinas tersebut adalah pemberdayaan perempuan juga. Nah, itu yang implementasi gender mainstreaming itu yang tidak sepenuhnya dipahami oleh daerah-daerah, oleh dinas-dinas yang yang sebenarnya bisa lebih diperbaiki untuk pemberdayaan perempuannya. Itu perlu di-push seperti itu. Nah, banyak sekali rintangan-rintangan yang entah itu karena menganggap bahwa dalam kasus teman saya, entah itu menganggap bahwa isu-isu kekerasan seksual itu sulit untuk diungkap, tidak ada buktinya, ataupun tidak dianggap penting seperti itu. Kalau misalkan ditanya masih ada atau tidak kebijakan era Gus Dur, masih ada, tetapi implementasinya belum maksimal. Lalu juga misalkan kritik-kritik kan seperti yang sudah autokritik seperti itu ya, autokritik dari kebijakannya Gus Dur adalah bentuknya kenapa sih kok impres kayak gitu. Coba kalau bentuknya undang-undang misalkan, pasti akan punya kekuatan hukum yang lebih mengikat, ada sanksinya seperti itu kan. Kalau impres, instruksi presiden itu bentuknya adalah himbauan. Sementara undang-undang itu
undang-undang itu undang-undang itu bisa lebih mengikat karena ada sanksinya. Ada sanksinya ketika misalkan peraturan tersebut tidak dilaksanakan seperti itu. Nah, tapi saya pun juga mengatakan autokritik itu terhadap terhadap Gus Dur dalam buku ini. Tapi dari data-data yang saya dapatkan pada saat itu dari circle terdekat beliau, pada saat itu bisanya itu memang impres. Karena apa? Karena kalau undang-undang pada saat itu tidak kondusif masa pemerintahannya. Karena apa? Karena kan Gus Dur itu selain di isu kebijakan gender itu juga banyak mengeluarkan statement-statement misalkan yang membuat pemerintahan pada saat itu tidak kondusif ya. Misalkan kayak mengatakan DPR seperti anak TK dan lain sebagainya seperti itu, atau membuat kebijakan-kebijakan yang sebenarnya menurut kita itu benar, tetapi pada saat itu dianggap tidak pas seperti itu. Jadinya masa kepemerintahan beliau itu tidak stabil. Dan kenapa sih kok bentuknya impres ya? Karena itu yang paling bisa dilakukan sebelum beliau lengser seperti itu. Karena para aktivis perempuan ini tidak ingin pengaruh samaan gender itu gagal diterbitkan sebagai kebijakan dalam masa Gus Dur. Meskipun akhirnya tidak dalam bentuk UU, tidak dalam bentuk kepres, tapi dalam bentuk impres seperti itu. Itu autokritik yang saya tuliskan terkait tentang masa kepemerintahan Gus Dur, kenapa sih kok bentuknya impres? Tapi memang pada saat itu ternyata yang lebih bisa untuk diambil memang bentuknya adalah impres gitu daripada undang-undang. Meskipun lemah dalam pandangan hukum. Baik, terima kasih Mbak Hili. Teman-teman, saya tanya sekali lagi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau memberikan pendapat, silakan. Oke, jika sudah tidak ada, maka saya akan mengakhiri diskusi bedah buku Gender Gus Dur sore hari ini. Berdasarkan berdasarkan pertanyaan, jawaban narasumber dan penjelasan dari Kak Hikem, Mbak Hili, Pak Jufri, itu kan dapat Iva, iya. Pak, sebelum diakhiri, sebenarnya menarik untuk mendiskusikan ini secara lebih lanjut ya. Mungkin waktu kita terbatas, tapi ada baiknya ke depan kawan-kawan di Gorontalo sendiri, jaringan Gus Durian, itu membuka ruang diskusi, kelas-kelas diskusi tentang gender sebenarnya, yang bisa saling memperkaya. Nah, saya ingin menegaskan sebenarnya di mata Gus Dur perempuan itu bukan individu ya. Gus Dur mencoba menarik perempuan berada pada ranah yang lebih besar, bahwa perempuan itu institusional. Ya, jadi beliau ingin menempatkan bahwa kita harus melihat perempuan itu sesuatu yang utuh, yang jauh lebih besar dari sebatas perempuan secara personal. Mari mendiskusikannya dengan lebih luas. Saya pikir itu. Dan terima kasih buat Mbak Hili. Mudah-mudahan bisa ketemu Alifah di Jogja. Ya Pak Jeffrey. Dan bisa diskusi juga. Dan yang terakhir dari saya, kan ada meeting juga, ini sedang berada di 2 meeting. Sebenarnya sampai hari ini ada banyak orang yang telah menulis tentang Gus Dur. Saya pernah membaca buku tentang Gus Dur di mata perempuan yang diterbitkan oleh Gading juga. Tapi yang berbeda adalah dengan yang ditulis oleh Hili, kalau Gading hanya buku Gus Dur di mata perempuan ditulis oleh 24 penulis, kompilasi penulisan 24 orang yang berusaha menerjemahkan pengalaman empiris mereka berinteraksi dengan Gus Dur. Tapi Hili berhasil menampilkan pengalaman empiris Hili sebagai seorang mahasiswa S2 yang melihat Gus Dur yang belum pernah ketemu mungkin, tapi mampu membaca apa yang telah dilakukan Gus Dur, menjahitnya menjadi sebuah bacaan yang berna. Sekali lagi terima kasih.
Terima kasih Kembali Pak ke Jufri. Ya, catatan Bu Koordinator. Catatan bagi Bu Koordinator Ya, Pak. Gus Dur Gorontalo. Ya Pak Pembina. Jadi kita bisa undang lagi Mbak Hili untuk membicarakan tentang kebijakan-kebijakan apa yang mungkin bisa kita gagas bersama di Gorontalo gitu. Bukan undang di Zoom, didatangkan ke Gorontalo. Wah, boleh Pak Jufri. Iya, jangan. Nanti kalau urusan jaga rumah, nanti kita kirim orang gantian jaga rumah yang Waduh. Ya, sebelum menutup diskusi sore hari ini, tadi kan Pak Jufri memberikan statement terakhir ya. Saya persilakan kepada Kak Hikmah. Kak Hikmah deh, statement terakhir terhadap diskusi sore hari ini. Silakan. Iya, saya waduh langsung overthinking saya tadi habis job gitu ya. Teman-teman mungkin kalau di Gorontalo misalnya teman-teman masih ada banyak sekali menemui teman-teman yang lain tidak sangat tidak bersahabat dengan perempuan mungkin, atau banyak sekali kebijakan-kebijakan misalnya di Kota Gorontalo atau secara budaya di Gorontalo itu juga tidak banyak yang melindungi perempuan atau memberikan kebebasan kepada perempuan. Mari sama-sama kita membicarakan itu, dan mungkin apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Apalagi teman-teman, misalnya teman-teman ada banyak mungkin dari teman-teman yang menjadi korban kekerasan, atau teman-teman yang mungkin ingin bercerita banyak hal tentang tentang perempuan, tentang gender, tentang perlindungan kepada perempuan. Mari membangun itu bersama-sama. Kita di Gus Durian tidak hanya berbicara tentang keberagaman, tapi juga kita berbicara banyak hal yang semuanya itu ada di 9 nilai utama Gus Dur. Termasuk di dalamnya adalah tentang kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, dan banyak lagi gitu. Mari sama-sama kita membicarakan itu bersama-sama, biar kita ada banyak sekali ruang untuk saling melindungi dan saling menguatkan di banyak ruang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hili. Terima kasih Kak Hikam. Kepada Mbak Hili, silakan. Ya, kalau ini saya mencuplik apa yang sudah saya tulis dalam buku ini, yang itu saya dapatkan dari Mas Marzuki Wahid. Jadi menurut Gus Dur itu terlaksananya demokrasi itu dari 3 kunci. Yang pertama adalah kebebasan, yang kedua adalah kesetaraan, dan yang ketiga adalah supremasi hukum. Dan kesetaraan di sini yang dimaksud termasuk dengan kesetaraan gender. Jadi ketika Gus Dur sudah mencontohkan, sudah memberi contoh, saatnya kita untuk melanjutkan. Terima kasih untuk teman-teman Gus Durian Gorontalo yang sudah mengadakan diskusi ini. Terima kasih Mbak Hili, terima kasih Kak Hikam, terima kasih Pak Jufri. Ya teman-teman semuanya, pemikiran-pemikiran Gus Dur yang sangat fundamental terhadap guna terwujudnya kesetaraan antara hak perempuan, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Indonesia itu harus selalu kita upayakan bersama untuk terrealisasi gitu dalam tindakan-tindakan nyata dan kehidupan kita sehari-hari gitu. Misalnya perlawanan di ruang-ruang perlawanan yang kita lakukan sehari-hari, yang di ruang-ruang yang kita alami sendiri, itu juga merupakan bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan atau merealisasikan dan melanjutkan pemikiran-pemikiran Gus Dur melalui upaya-upaya dan tindakan-tindakan yang nyata gitu. Dan seruan terhadap pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu juga merupakan bagian dari bagaimana kita sebagai masyarakat melanjutkan pemikiran-pemikiran dan isu-isu yang sudah digerakkan oleh Gus Dur semasa era pemerintahannya di era yang sekarang gitu. Karena dalam memandang hak asasi perempuan pun Gus Dur juga melandaskan ada prinsip-prinsip
prinsip-prinsip hak asasi manusia gitu, yang itu juga berlaku baik untuk laki-laki maupun bagi perempuan gitu. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa, yang meskipun singkat tapi luar biasa sore hari ini. Terima kasih kepada Mbak Hili atas waktunya, kepada Kak Hikam, kepada Pak Jufri juga terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Semoga teman-teman peserta di sini bisa mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari ketiga narasumber kita. Semoga bisa bertemu lagi di ruang-ruang lainnya, meskipun tidak secara virtual. Semoga bisa bertemu di ruang-ruang yang tidak secara virtual saja gitu. Oke, saya Iva mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama jalannya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Oke, Mbak Hili, terima kasih. Salam.